Karena tema-tema ini untuk beberapa kelompok ini dianggap tema yang dari barat misalnya. Apalagi nulisnya ini saya sama Eric Lincoln ya, orang barat. Misalnya di Aceh kan dicurigai, wah ini antek Amerika misalnya gitu. Kemudian beberapa sekolah Islam dianggap ini kristenisasi misalnya. Tapi di kelompok Kristen juga Eric beberapa kali disangka Islamisasi. Jadi mau menyebarkan Islam di kalangan Kristen gitu. Saya Irfan Amali, saya di Peace Generation sebagai pendiri, co-founder, dan juga sebagai direktur eksekutif sekarang. Keseharian, ya saya yang pasti di Peace Generation saya supervisi ya, koordinasi gitu. Karena programnya cukup banyak gitu, dan kalau hari Senin kita di kantor di EcoCamp di Dago untuk koordinasi, hari Jumat itu evaluasi. Jadi biasanya saya koordinasi aja ngedengerin, ngobrol gitu. Karena untuk teknis programnya sudah ada program manajer masing-masing. Kemudian nulis, saya selalu nulis buku, nulis modul, nulis media-media pembelajaran. Kemudian berbagi, ngisi acara. Saya selalu ngisi acara setiap hari, baik Zoom maupun langsung. Tadi saya offline. Jadi nggak jauh dari itu, nulis, organisasi, itu ya, kantor, Peace Generation, sama ngajar. Peace Generation itu adalah sebuah awalnya komunitas yang ngajarin perdamaian ke anak-anak muda. Tapi sebetulnya diawali dengan menulis buku, karena saya penulis buku. Eric Lincoln juga sebagai seorang konselor remaja. Kemudian kami kolaborasi untuk bikin gagasannya, bikin buku sederhana yang bisa ngebantu anak-anak belajar perdamaian, ngebantu guru untuk ngajarin perdamaian gitu. Jadi awalnya dari buku aja, tapi kemudian orang yang sudah belajar dan menerapkan itu, mereka ngajarin lagi, mereka menyebarkan, bikin komunitas. Akhirnya kita sebut mereka itu Agent of Peace. Nah, Agent of Peace itulah yang menyebar gitu ya, sampai tahun ke-14 ini. Yang pertama berdiri tahun 2007. Tapi sebetulnya si bukunya sendiri, proses diskusinya udah dari 2006. Nah, 2007 itu adalah pertama kali diluncurkan bukunya, kemudian ngajak teman-teman dari berbagai daerah seluruh Indonesia untuk datang ke Bandung, belajar modul ini, kemudian mereka pulang ke daerahnya masing-masing, ternyata mereka nyebarin lagi gitu. Ya ini buku induknya, kitab sucinya Peace Generation itu ini. 12 nilai dasar perdamaian itu ini. Gitu. Jadi ini yang utamanya yang pertama kali diterbitkan. Dari sinilah turun versi Kristen, turun juga ada versi Aceh yang kedua itu. Kemudian versi Filipina, tapi dengan struktur yang sama, cuma adaptasi isinya aja. Ilustrasinya berubah gitu, tapi strukturnya tidak berubah. Alasan utamanya ya, kalau gerakan sosial itu kita kan menyebutnya social entrepreneurship ya. Ya kayak entrepreneurship itu kenapa ada produk? Ya karena ada pasar. Ya kenapa ada supply? Karena ada demand. Nah kalau di social enterprise kenapa ada solusi? Ya karena ada masalah. Nah ini kenapa perdamaian ini harus ada sebagai sebuah solusi? Ya karena ada masalah. Masalahnya apa? Dulu ketika memulai sebenarnya masalahnya itu masalah-masalah yang sifatnya sangat dekat dengan sekolah, bullying ya. Di Indonesia itu 3,5 juta korban bullying setiap tahunnya. Kemudian kesini ada intoleransi gitu. Kesini lagi ada ekstremisme, bahkan sampai terorisme. Anak-anak muda banyak yang terpropaganda sampai pergi ke ISIS gitu. Jadi masalah ketidakdamaian itu sangat beragam, dan anak-anak muda itu sangat rentan ke sana gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada solusi gimana menjawab masalah bullying gitu. Sekarang nambah lagi cyberbullying misalnya gitu. Nah, kita melihat bahwa perlu ada solusi yang pendekatannya kontekstual untuk anak muda, sehingga solusi itu bisa seimbang lah dengan masalah. Karena kadang-kadang dulu kita lihat pendekatan masalahnya sudah kompleks, tapi solusinya masih pendekatan lama gitu.
Nah, karena saya memang latar belakangnya di kreatif media, kemudian Peace Generation juga anak-anak muda gitu. Jadi kita selalu menawarkan solusi yang menggunakan medium-medium kreatif. Mulainya dari cerita personal waktu kecil, punya lingkungan yang sangat beragam ya. Jadi memori yang bagus tentang masa kecil yang sangat indah, beragam, menggambarkan Indonesia lah. Jadi teman-teman saya itu, walaupun saya tinggal di daerah barat kota Bandung, tempat dulunya gusuran lah ya. Jadi etnis Tionghoa, kemudian dari beragam suku gitu. Jadi teman-teman saya itu macam-macam, walaupun di Indonesia, tapi di tempat itu jumlah Muslim dan agama-agama lain tuh relatif seimbang gitu. Jadi punya memori yang bagus. Kemudian ketika kuliah tahun 98 kan terjadi kerusuhan ya. Nah, jadi saya cukup shock melihat itu dan recall memori masa lalu itu. Dan sejak itu tahun 98 saya aktif di kampanye perdamaian gitu. 98 sebetulnya saya ikut training perdamaian di Solo, dan waktu itu ada gerakan namanya Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan, karena di mana-mana waktu itu kan banyak kekerasan. Jadi kami dengan teman-teman waktu itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di 10 kota seluruh Indonesia mengkampanyekan Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan sampai tahun 2002 gitu. Nah, jadi tahun 2007 Peace Generation berdiri itu sebetulnya itu seperti melanjutkan aja perjuangan yang udah dimulai tahun 98. Kalau peran dari pemerintah, kita lebih banyak sih sebetulnya koordinasi gitu, komunikasi aja. Tapi kalau kolaborasi sampai intens, kita tidak terlalu ya. Paling kita itu sering oleh pemerintah itu diminta untuk sharing, untuk best practice-nya, untuk mereka jadikan pertimbangan untuk kebijakan. Saya juga sering diundang untuk memberikan saran, terlibat dalam penyusunan sebuah kebijakan atau bahan ajar ya. Yang terakhir kemarin Kick Andy Heroes 2021, kemudian di 2020 saya dapat Global Alumni Australia Award, saya di bidang Social Entrepreneurship dan Innovation waktu itu. Kemudian sebelumnya lagi Indica Award untuk perdamaian. Penghargaan pertama itu dulu dari British Council 2009, yang itu menjadi titik balik buat Peace Generation, mulai diliput media dan mulai dikenal lah gitu ya. Ya, ini cita-cita betul-betul gabungan dari passion ya. Passion saya memang senangnya di sini di dunia media, perdamaian. Kemudian mission saya juga, misi saya memang ini gitu. Jadi sejak 98 itu, wah kayaknya misi ini saya memang ini gitu. Jadi menemukan misinya. Jadi pertama kali terlibat dalam aktivitas perdamaian itu, wah ini yang saya cari sudah lama gitu. Jadi itu misi hidup saya. Kemudian dan vocation saya juga, jadi keahlian saya memang di sini gitu. Mengemas sesuatu menjadi mudah dan jadi profession juga. Jadi ngumpul semua tuh. Jadi memang jalan hidup saya ini gitu. Peace Generation itu berawal dari hanya bikin modul, jadi komunitas, kemudian jadi lembaga. Tahun 2015 itu jadi yayasan, dan sekarang kita menjadi social enterprise. Apa itu social enterprise? Yaitu adalah kegiatan sosial yang dijalankan dengan semangat entrepreneurial. Jadi nggak harus selalu tergantung pada donasi. Alhamdulillah sampai sekarang Peace Generation karyawannya udah 30 orang gitu, jadi tempat berkarir dan bukan hanya tempat mampir sambil nunggu karir sebenarnya gitu. Karena tema-tema ini untuk beberapa kelompok ini dianggap tema yang dari barat misalnya, apalagi nulisnya ini saya sama Eric Lincoln ya, orang barat gitu. Jadi misalnya di Aceh kan dicurigai, wah ini antek Amerika misalnya gitu. Kemudian di beberapa sekolah Islam dianggap ini kristenisasi misalnya. Tapi
di kelompok Kristen juga Erik beberapa kali disangka Islamisasi. Jadi mau menyebarkan Islam di kalangan Kristen gitu. Jadi tantangannya adalah prasangka dari orang. Tapi lama-kelamaan orang tahu kok. Jadi mereka tahu bahwa ini memang pendidikan perdamaian itu ya butuh mereka gitu. Sebetulnya awalnya Pesantren itu programnya Peace Generation setiap tahun bulan Ramadan. Dari tahun 2000 ya mungkin sekitar 5 tahun terakhir lah ya, 6 tahun itu. Jadi setiap Ramadan kita bikin pesantren, pertamanya di Bandung. Kemudian tahun kedua juga masih di Bandung gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya kita sebarkan ke berbagai tempat, bahkan sampai 20 kota seluruh Indonesia. Jadi tiap Ramadan ngajarin 12 nilai dasar perdamaian selama bulan Ramadan, namanya Pesantren Ramadan. Nah, tapi kita juga, saya dan teman-teman itu merasa bahwa kita perlu punya lembaga pendidikan yang itu jadi laboratorium untuk nguji bahan-bahan kita sebelum disebarin ke tempat lain gitu. Nah, pesantren yang asalnya event itu ya kita jadikan lembaga. Makanya jadilah pesantren yang di Garut itu, Pesantren Welas Asih gitu. Ya, Welas Asih itu adalah kalau bahasa Inggrisnya compassion. Ya, compassion. Compassion itu kalau dalam bahasa Arabnya rahmah ya. Kalau mungkin bahasa dulu kita cinta kasih gitu ya. Tapi bahasa diserap jadi bahasa Indonesia sekarang jadi baku itu welas asih. Ya, arti perdamaian itu bukan tidak adanya peperangan, tapi arti perdamaian itu ada konflik, kemudian diselesaikan dengan cara-cara damai. Banyak yang menganggap bahwa damai itu nggak ada konflik, padahal konflik itu selalu ada di mana-mana. Gitu. Jadi perdamaian itu bukan nggak ada konflik. Perdamaian itu ada konflik, tapi diselesaikan dengan cara-cara damai. Gitu. Untuk harapan untuk Indonesia keseluruhan lah ya. Jadi mungkin pendidikan perdamaian itu kayak nanam benih yang tumbuhnya lama gitu. Jadi nggak bisa langsung jadi gitu, nggak langsung kelihatan. Beda kalau program-program yang sifatnya ekonomi atau charity kan, dikasih sekarang udah kelihatan pertumbuhan ekonominya. Kalau ini kan nilai ya, jadi lama tumbuhnya gitu. Jadi untuk guru-guru yang ngajarin mungkin, kemudian untuk anak-anak juga yang belajar, memang harus sabar, kemudian menikmati prosesnya, dan karena apa yang terjadi sekarang misalnya konflik, terorisme, ekstremisme, itu juga ditanamnya udah lama, beberapa puluh tahun ke belakang lewat pendidikan, lewat budaya gitu. Nah, sekarang kita berusaha untuk nyabutin tadi ya mungkin virus-virus atau rumput-rumput yang bisa mengganggu gitu ya. Nah, jadi pendidikan perdamaian itu seperti lari maraton yang panjang gitu, nggak jelas finishnya gitu, bukan kayak sprint. Jadi saya selalu mengatakan pada orang-orang yang terlibat di pendidikan perdamaian itu ya harus staminanya harus panjang, nafasnya harus panjang. Mungkin hasilnya nggak akan kelihatan dalam waktu dekat dan mungkin kita nggak sempat melihat juga gitu.